Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini dan kali ini saya ingin membacakan mengenai pilih kartu tentang dia ini jodoh atau bukan, seperti itu. Nah, untuk sebelum saya membacakannya, di sini kalian bisa pilih ya salah satu, mau angka 1, 2, 3, 4 atau 5, salah satu, atau mau pilih lebih dari satu juga nggak masalah. Ya, semoga nanti hasilnya dapat membantu kalian. Lalu, sebelum saya nanti membacakan hasil dari tiap angkanya ini, jangan lupa juga ya untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini. Lalu, kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Di sini kalian sudah memilih atau belum? Oke, langsung saja yuk saya bacain dulu ya dari angka 1 ini. Di baliknya ada gambar apa? Oke, halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan bagi kalian yang memilih kartu nomor 1. Kira-kira dia jodohku bukan ya? Seperti itu. Nah, sebelum saya buka dulu nih kartunya, bagaimana pesannya juga dan penjelasannya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dulu dan like video ini. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Oke, yuk kita langsung buka dulu. Yang angka 1 ini dibaliknya ada gambar apa? Kalau kita lihat di sini ada gambar hatinya, ada panah yang nusuk langsung. Coba kita lihat. Apa sih arti dari gambar ini? Kira-kira bagi kalian yang memilih kartu nomor 1 tadi, sebetulnya dia tuh jodoh kalian atau bukan ya? Di sini ada kartu Let Go dan Ask Your Angel. Oke. Bisa dibilang kalau misalnya saya ngelihat nih dari kartu yang tadi ya, hati ketusuk panah. Tapi di sini kartunya penjelasannya adalah let go dan tanyakan kepada Tuhan. Sebenarnya apakah dia memang jodoh yang tepat untuk kamu atau bukan? Tapi juga ada kartu let go. Jadi bisa dibilang ini baru kemungkinan ya pertama, dimana sebetulnya kemungkinan ada yang lebih baik, jodoh yang lebih baik untuk kalian. Itu yang saya lihat di sini. Jadi bisa dibilang perasaan sayang ini kemungkinan bisa jadi bertepuk sebelah tangan atau tidak bersambut, atau dia menganggap kalian teman, rekan, dan lain-lain lah, apapun itu kita mau menamakannya. Dan di sini bisa dibilang adalah kemungkinan dia bukan jodoh yang terbaik untuk kalian. Lebih ke situ. Kalau misalnya jawabannya ya atau tidak, di sini jawabannya lebih ke arah tidak. Dan ada yang lebih baik untuk kalian. Memang di sini saya lihat perasaan kalian tulus dan murni, cinta kepada mereka, kepada dia. Tapi ya ini, sebetulnya ada yang lebih baik untukmu, kayak gitu. Sekarang saya bukain dulu ya kartunya. Kira-kira kenapa kok dia bukan yang terbaik untuk kalian? Saya coba bukain kartu, bacain kartu ya di sini sambil saya kocok juga kartunya. Kira-kira kenapa? Oke. Kira-kira kenapa kok bukan yang terbaik ya kelihatannya? Di sini kalau saya lihat di kartunya, oke. Di sini ada Knight of Kelis,
Oke, ada Ace of Pentacles dan Queen of Pentacles. Kenapa harus melepaskannya? Oke. Ketika melihat kartu ini, pesan yang saya baca adalah ada kemungkinan ketika kamu bertemu dengan mereka, kamu menemukan banyak sekali kesamaan yang kamu miliki dan dia miliki. Banyak sekali kesamaan, banyak sekali tujuan yang mirip sama dengan dia, dan kamu pun akrab dengan dia. Tapi ada satu kondisi yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya ini, kamu tidak mau melepaskan karena ada situasi di mana nggak tahu kenapa di sini pas ngelihat kartu ini, saya coba bukain satu kartu lagi ya, bukain kartu lagi nih untuk menjelaskannya lebih detail. Oke, ada kemungkinan kamu harus melepaskannya karena dia sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki orang yang dia cintai, seperti itu. Atau ada beberapa pesan dari orang di sekitarmu yang mengatakan bahwa dia ini nggak baik loh untuk kamu, karena ada sikap yang toksik di dalam diri dia. Tapi ya namanya kalau sudah cinta, kadang kan juga gimana ya, kita memang butuh keberanian yang luar biasa ya untuk bisa melepaskannya, seperti itu. Cuman di sini yang lebih ngena adalah dia sudah memiliki orang lain yang dia cintai. Problemnya di situ. Makanya di sini kayak harus let go. Lepaskanlah dia. Jadi jawabannya lebih ke arah tidak. Di sini ada beberapa juga yang lebih ke arah gini. Ketika kamu bersama orang tersebut, kamu ngerasa kayak ini ada yang gak beres sama ini orang. Tapi cinta. Tapi ada perasaan yang mengganjal di dalam diri kamu. Bisa jadi perasaan yang mengganjal tersebut itu merupakan clue yang diberikan oleh semesta atau leluhur kamu yang memberikan warning bahwa iya, dia orangnya baik, ya, dia orangnya ceria, tapi di sini ada satu hal yang tidak kamu ketahui tentang dia, dan itu tidak mengenakan kalau kamu lanjut seperti itu. Itu juga bisa pesannya. Tapi yang paling ngena di sini adalah dia sudah memiliki tanggung jawab atau keluarga. Bisa jadi di sini dia sudah memiliki keluarga, sudah memiliki pasangan, atau sudah memiliki orang yang dia cintai yang lainnya. Sehingga di sini lebih berdasarkan di mana perasaan ini tidak tersambut sih ini. Untuk yang pile pertama, memang ini tidak enak di sini. Dan memang harus let go karena ada yang lebih baik untuk kamu. Nah, di sini saya bukain kartu ya. Kalau misalnya kamu ingin melanjutkan perasaan ini, dampaknya apa nanti ke kamu? Sebentar ya. Kalau kamu tetap melanjutkan untuk mengejar perasaan ini agar dia tahu, itu imbasnya nanti bagaimana dampaknya. Saya bukain 3 kartu. Di sini ada Ten of Swords, ada Ace of Wands, tapi juga ada Six of, kalau tidak, Seven of Wands. Di mana artinya? Di sini, kalau kamu lanjut, yang ada bisa kamu atau dia
Di sini kamu lanjut, misalnya ini kamu ya, ini lebih ke arah kamu, sorry. Kalau kamu lanjut perasaan ini dengan dia, kamu yang akan tambah sakit, tersakiti. Di sini kalau kamu tetap kekeh sama perasaan suka itu, ini di sini lama-lama bukan perasaan cinta lagi loh yang murni jadinya, malah lebih ke arah ego, bukan cinta lagi jadinya, jadi lebih posesif. Dan kalau kamu terusin perasaan ini, yang ada nantinya kamu sendiri yang bingung, dan kamunya jadi banyak hal yang kayak ada aja masalah yang datang, jadi lebih rumit hidup, lebih ke arah situ. Kalau kamu melanjutkan, kamu jadi kehilangan fokus, jadi lebih mudah sensitif. Itu yang saya lihat di sini. Lebih sering khawatir. Kalau kamu ingin menyampaikan perasaan ini arahnya nggak enak sih sebetulnya. Yang ngedown di kamu. Itu yang saya lihat di sini. Kalau misalnya, kalau kamu tidak melanjutkan hubungan ini dengan dia, bagaimana? Kalau tidak ya, tidak melanjutkan perasaan ini. Di sini saya melihat kamu akan bertemu dan ditemukan dengan orang baru yang memang itu adalah jodoh kamu. Dan di sini saya melihat lebih ke arah situasi dan perasaan yang kamu rasakan ketika kamu dengan orang yang sekarang dan nanti orang yang benar-benar jodoh kamu itu sangat beda. Mungkin lebih tepatnya kalau kamu ngerasa hubungan yang sebelumnya ini sama dia yang kita lagi baca sekarang itu toksik, bisa jadi si dia yang nanti ke depannya akan datang kepada kamu yang benar-benar jodoh kamu itu hawanya lebih ke arah hubungan yang normal dan sehat, seperti itu, yang lebih sehat. Dan ini kamu kaget, sehingga di sini saya lihat ya di awal kamu sangat ragu. Ini yang saya lihat di sini, kamu sangat ragu banget. Tapi bukan berarti kamu terus-terusan ragu, karena saya lihat di sini kamu jadi bisa lebih berkembang, lebih mencintai diri kamu sendiri, dan bisa mengambil keputusan untuk membangun sebuah hubungan baru yang lebih sehat dan komitmen yang lebih tegas, seperti itu. Karena kalau kamu terusin sama yang laki-laki atau perempuan yang sekarang, si dia, soalnya tadi kalau yang di pertanyaan kenapa yang sebelumnya kayak digantung terus nanti kamunya, kayak gitu loh. Oke, sekarang gini, saya bukain kartu lagi. Ini yang harus mengambil keputusan untuk let go, harus kamu atau dia? Coba, apakah dari kamu? Sekarang saya bukain dulu. Apakah harus dari kamu? Atau harus dari dia yang mengambil keputusan? Saya ngelihatnya yang harus ngelepasin ini bukan dari pihak dia ya. Soalnya di sini saya lihat pihaknya dia ada kecenderungan dia ini ingin memiliki semuanya, atau nyaman, atau fokus sama perasaannya dia sendiri, atau dia tidak sadar sama perasaannya dia sendiri, atau dia fokus sama perasaan dia dan keluarganya dia sendiri. Itu yang saya lihat. Oleh karena itu, kalau misalnya poinnya adalah yang ngambil keputusan kamu, di sini memang harus dari kamu. Memang di sini ketika kamu mengambil pedang, itu rasa pedangnya itu tajam, sakit, menyakitkan. Tapi kalau kita kabur dari perasaan sakit tersebut, ya mau sampai kapan kita kejebak di situasi yang sama. Dan di sini kamu memang harus mengambil keputusan yang benar-benar tegas dan tidak mengenakan untuk melanjutkan atau melepaskan. Ini arahnya dari kamu, bukan dari dia. Itu yang saya lihat di sini.
memang prosesnya nggak enak, kayak nggak adil, atau sakit, atau menyakitkan di kamu. Tapi prosesnya di sini, kalau kamu mengambil keputusan, saya lihat hasilnya nanti kamu bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman yang lebih baik untuk nanti ketika kamu di hubungan berikutnya, atau dengan dia atau yang lain. Tapi kalau kamu nungguin keputusan dari dia, dianya mah perhitungan terus, bingung lanjut apa enggak, kayak gitu loh. Atau dia malah nggak sadar perasaan kamu, bisa juga. Dan dia fokus sama hubungan dia dengan keluarganya dia, pasangannya dia, atau dengan orang yang dia cintai. Itu yang saya lihat di sini. Jadi memang di sini yang harus mengambil keputusan adalah dari kamu sih, yang saya lihat. Itu. Lanjutnya, kalau misalnya kamu memilih untuk melanjutkan ya hubungan ini, yang ngambil keputusan ini, setelah keputusan diambil, misalnya kamu ngelanjutin hubungan ini. Kalau kamu melanjutkan hubungan ini kira-kira hubungannya bisa saling melengkapi atau tidak? Coba kita lihat ya. Sebetulnya di sini saya lihat, kalau kamu mengungkapkan perasaan kamu ke dia, sebetulnya sih hubungan ini bisa aja sih saling melengkapi. Cuman ya problemnya ini, banyak sekali tantangan yang perlu kalian lewati. Apalagi problemnya dia sudah ada orang lain, kayak gitu. Kalau misalnya nih sudah berkeluarga, saya sangat menyarankan lebih baik jangan. Karma, soalnya bahaya di kalian, nggak enaknya di kalian. Jangan dilanjutin. Tapi kalau misalnya dia belum menikah, belum bertunangan, dia masih sendiri juga, masih single, kalau kamu mau mengungkapkan silahkan, coba, nggak masalah. Tapi kalau sudah berkeluarga, jangan. Ini karma, hubungannya nggak enak banget, kayak gitu. Ini saran dari saya sih, ya. Cuman kalau dibilang kira-kira hubungan ini bisa saling melengkapi apa enggak, kalau misalnya dia jomblo, ya, di sini sebetulnya bisa harmonis. Tapi kalau misalnya dia sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan, ini arahnya adalah di sini prosesnya, kalau dia sudah punya pasangan, dia agak sedikit menutup diri, bingung harus seperti apa dan bagaimana sama perasaannya, kayak gitu loh. Karena dia sendiri juga fokus sama keluarganya sendiri. Dan di sini Two of Cup-nya reverse, terbalik, dalam artian susah juga kalau mau dilanjutkan. Ini kalau konteksnya dia sudah berpasangan. Arahnya nggak enak sih ini di sini. Kamunya yang malah jadi kayak terpuruk, itu yang saya lihat. Nggak enak ini arahnya. Malah ngedown di kamu. Itu. Ini untuk yang di bagian pile pertama ya, dimana perasaan pile pertama tadi yang kita lihat. Jadi bisa dibilang dia bukan jodoh kamu yang sesungguhnya, kesimpulannya seperti itu. Jadi ini memang cukup tidak enak untuk melepaskannya. Kalau misalnya kamu mau melepaskan, kalau kamu lanjut, tantangannya juga luar biasa, nggak enaknya. Tapi kalau kamu lepasin di awal nggak enak, tapi endingnya seterusnya ini enak, kayak gitu loh. Jadi tetap ya, keputusan ada di kalian. Sekali lagi, itu untuk pile pertama. Ya sudah, yuk kita langsung lanjut ke pile kedua, oke?
Halo, oke. Sekarang saya akan membacakan untuk kalian yang memilih pile kedua, ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini pile kedua, belakangnya apa? Gambarnya, ada gambar hati, tapi lagi tumbuh ini kayak tanaman. Bisa jadi cinta yang tumbuh, ya. Oke, untuk kita bisa lihat lebih detail apa maksud dan maknanya, sebelum saya menjelaskan, kalian jangan lupa juga ya untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Ini saya sambil bukain dulu. Kira-kira dia jodohku atau bukan ya untuk kalian yang memilih pile kedua? Di sini ada kartu remain positif dan kartu don't stop. Wow. Untuk yang kartu kedua, kalau misalnya kalian nanya saya, jawabannya iya atau tidak, Mbak? Bisa saya bilang ini jawabannya adalah ya. Ada kemungkinan dia memang jodoh kamu. Cuman untuk kita lihat dulu aja ya lebih detail. Kira-kira kenapa ada kemungkinan dia jodoh kamu, kayak gitu loh. Kenapa iya jawabannya? Sampaikan dulu kartunya. Oke. Di sini ada kartu The Strength. Tapi juga ada kartu Pentacles. Wow. Dan di sini ada Two of Cup. Lalu The Empress. Lalu di sini ada kartu Two of Swords. Tapi juga ada kartu Knight of Wands. Oke. Kenapa? Kok dia ada kemungkinan jodoh kamu? Iya, jodoh kamu kemungkinan. Ada apa? Oke. Sorry, saya seru sendiri ngebacanya. Habis tiba-tiba keluarnya The Lovers. Banyak banget ini kartu-kartu yang menandakan ya, kemungkinan iya dia jodoh kamu. Karena hubungan kamu sama dia ini benar-benar sehat, nggak ada toksiknya. Cuman ya, di sini saya ngelihat ada ketakutan dari diri kamu. Mungkin kaget, nggak pernah ketemu ngelihat orang yang kayak begini, atau cara penyampaian cinta dia kepada diri kamu atau sikapnya dia kepada diri kamu itu berbeda dengan pasangan dan orang-orang yang sebelumnya. Mungkin terlihat cuek, tapi bahasa cinta yang dia tunjukkan kepada kamu mungkin lebih ke arah tindakan, lebih quality time bersama, tidak langsung melalui kalimat atau kata. Karena bahasa cinta itu untuk tiap orang ini berbeda-beda ya. Ada yang lisan, ada yang tindakan, ada yang bentuk servis dengan membantu pasangan, atau quality time bersama bareng-bareng dan lain-lainnya. Ya, ini yang saya lihat yang menyebabkan kamu jadi kayak bingung. Dia tuh sebenarnya cinta sama gue apa enggak? Cuman problemnya adalah sebenarnya dia bisa kok jadi jodoh kamu kayak gitu. Karena memang sikapnya dia sangat care kayak gitu loh. Karena di sini selain itu, saya lihat dia orangnya juga sangat kekeluargaan, sehingga walaupun kekeluargaan ini ya setiap orang pasti ada ya sisi kekeluargaan, tapi poinnya adalah dia merangkul dan membantu kita untuk tetap berpikir positif atau menjadi versi kita yang terbaik kayak gitu. Dan diajak ngobrol pun enak, seru kalau yang saya lihat di situ. Dan di satu sisi
dia bisa membantu kamu menunjukkan bagaimana cara menjadi versi kita yang terbaik, bukan menunjukkan versi kita terburuk dan tidak membandingkan. Itu juga salah satunya. Cuman di kalian aja nih yang agak ada insecure-nya, pusing. Sebenarnya cinta apa kagak? Sebenarnya dia, kalau kamu ngomong kepada dia kalau lagi ada masalah atau apa-apa, ada apa-apa, dia mau kok membantu. Lebih ke tipe orang yang servis sih, maksudnya bertindak langsung. Kalau emang suka, sayang, lebih banyak bertindak, nggak banyak ngomong juga. Ini salah satunya. Ada sih yang suka ngomong gitu, tapi intinya cara menunjukkannya berbeda dengan cara kalian biasa menunjukkan kalau kamu cinta sama orang lain. Agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya kalian dari perbedaan itu jadi tumbuh rasa cinta. Makanya di sini gambar hatinya seperti lagi tumbuh kayak gitu. Memang saya lihat prosesnya untuk kalian yang memilih kartu kedua ini agak cukup panjang untuk bersama. Butuh proses pengenalan, adaptasi, butuh ketemu langsung. Cuman bisa dibilang bisa kok kalian menikah, istilah kata kayak gitu. Oke, kalau misalnya nih saya bukain kartu ya. Kalau misalnya nih kamu mau melanjutkan perasaan ini, hubungan ini dengan dia, kira-kira kalau kamu lanjut endingnya bakal kayak gimana? Coba kita lihat. Di sini ada Queen of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Kalau kamu lanjut, ada Two of Pentacles, tapi juga ada Five of Swords. Coba saya bukain dulu. Kalau kamu lanjut di sini, kamu akan lebih banyak mempelajari banyak hal yang bisa kamu pelajari ketika bersama dia, diskusi bareng, komunikasi bareng, pengalaman baru. Terus dia juga orangnya loyal, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini, ya. Cuman kalau kamu lanjut sama hubungannya dia, bisa dibilang hubungan kamu bisa jadi sangat harmonis sama dia. Bisa diajak diskusi apapun, mau tentang komitmen, terus perasaan, bisnis, hal apapun yang lebih deep komunikasinya. Bisa diajak komunikasi yang lebih mendalam, bisa diajak komunikasi yang lebih ke arah serius. Itu yang saya lihat di sini. Terus di sini kalau kamu lanjut perasaan ini sama dia, kamu juga perlu tahu ya, ini problemnya dia ini banyak yang suka juga sama dia, kayak gitu loh. Jadi kalau kamu lanjut sama dia, salah satu tantangannya adalah kamu bisa nggak jealous kayak gitu. Soalnya di sini, atau bisa mengelola rasa jealous atau bagaimana, berkompromi lah. Bagaimana cara berkompromi sama dia ini memang lagi diuji banget kalau kamu lanjut sama dia. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa melewatinya. Ketika kamu sudah bisa mengelola, bisa berkompromi atas komitmen kalian, di sini kamu bisa mencapai banyak hal yang di luar dugaan dari kamu, yang kamu duga. Kalau kamu sama dia benar-benar jadi, itu yang saya lihat di sini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kamu capai yang tidak pernah kamu capai sebelumnya gitu. Banyak sekali impian baru yang kamu buat bersama dia terus tercapai. Malah hubungan kamu sama dia saking harmonis, benar-benar kayak menemukan
belahan jiwa masing-masing gitu loh. Kalau kamu berani mengungkapkan itu, kalau kamu lanjut ya perasaan ini. Tapi kalau misalnya tidak lanjut, kalau misalnya nggak lanjut, di sini sebetulnya kamu tetap bisa berkomunikasi sama dia, terus ngobrol bareng dia, diskusi sama dia, masih bisa sih. Kalau tidak lanjut perasaan ini, hubungan ini, bisa ya kerja sama bareng. Tapi problemnya butuh waktu juga untuk mencari yang lebih baik. Karena di sini kamunya yang jadi kayak, kalau nggak lanjut sama dia, kamunya juga jadi kayak terbayang-bayangi gitu loh. Jadi kayak terbayang-bayanginnya tuh lebih ke arah mau gak pernah nemuin orang kayak dia seumur hidup. Dan ketika ada orang baru yang datang ke hidup kamu, kayak ada yang kurang kayak gitu loh. Di satu sisi kayak ada yang kurang, kenapa dan apa kayak gitu. Karena ini kamu saking mencintainya. Dan di sini bukan berarti kamu tidak bisa bangkit. Sebenarnya bisa bangkit, dan nanti akan ada datangnya lagi yang lain. Kalau kamu tidak lanjutkan hubungan ini kepada dengan dia, tapi prosesnya butuh waktu lama untuk healingnya, untuk bangkitnya. Itu yang saya lihat di sini. Karena kayak gimana ya? Istilah kata gini, saya nggak pernah menemukan orang sesempurna itu, atau yang membuat benar-benar membuat hatiku berdebar-debar kayak gitu. Benar-benar kayak, wah, aku nggak pernah deh ketemu orang kayak dia, kayak gitu. Sehingga tanpa kamu sadari, di kedepannya ketika ada orang yang datang, tanpa kamu sadari, yang ada kamu malah tanpa sadar bisa jadi membandingkan dia dengan orang yang lalu, kayak gitu loh. Itu kalau kamu gak lanjut ya. Lalu untuk lanjut atau tidaknya, kira-kira yang harus mengambil keputusan siapa nih di sini? Coba saya bukain ya kartunya. Apakah harus dari kamu? Atau harus dari dia yang mengambil keputusan? Sebenarnya sih bisa dua-duanya yang mengambil keputusan. Bisa kamu atau dia. Tapi bedanya adalah dia akan mengambil keputusan kalau kamu sudah ngomong dulu perasaan kamu ke dia. Bisa lanjut apa enggak? Kayak gitu. Hubungan ini mau lanjut atau tidak, kayak gitu. Dia akan bertindak kalau kamu sudah ngomong, kayak gitu. Nah, di satu sisi, kalau kamu yang mau mengambil keputusan, di sini kamu juga bisa, kayak gitu. Karena di sini banyak sekali pertimbangan juga dari sisi kamu, lanjut apa enggak ya, dan kendali ada di kamu, kayak gitu. Dan dia juga akan mengambil keputusan kalau kamu ngomong. Jadi kalau kamu nggak ngomong, terus mengambil keputusan mundur, ya silahkan, kayak gitu loh. Tapi ingat, ini keputusan ada di kamu, ya mau lanjut apa enggak. Kalau kamu nggak lanjut, di sini kamu juga mikir-mikir, kayak gitu, ragu. Gue beneran cinta, problemnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang dia juga dia bisa juga kok ngomong duluan, kayak gitu. Cuman kalau kamu sudah memberikan atau omongan dengan jelas, kayak gitu, tidak kode-kodean, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini, ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya kamu lanjut nih hubungan kamu sama dia, kira-kira hubungan ini tuh bisa saling melengkapi atau enggak? Bisa dibilang
hubungan ini bisa kok saling melengkapi, tapi ini ada tapinya nih. Kalau kamu mau bersama dia, ujiannya tuh luar biasa, agak nggak enak ketika mau bergabung. Tapi ketika kalian sudah bisa bergabung di sini, kalian sangat diberi karunia rezeki yang lebih dalam aspek apapun, bisa anak, rezeki, apapun ya itu. Jadi di sini di awal kalian sebenarnya bisa kok saling melengkapi, tapi ujiannya ini luar biasa. Jadi kayak kalian dikasih ujian gemblengan yang untuk menguji bisa nggak kalian saling berkompromi, terus saling membangun dan membantu satu sama lain, tidak hanya menyemangati saja ya, tapi saling mensupport satu sama lain juga. Itu benar-benar diuji banget di awal ketika kalian sudah mulai memfokuskan, mengatakan ya. Di sini akan ada juga banyak godaan-godaan yang luar biasa, kayak mungkin dari keluarga atau lingkungan yang tidak setuju, itu ada di sini. Tapi kalau kalian bisa berhasil bersatu dari beragam perbedaan yang kalian miliki, di sini endingnya enak banget di kalian. Cuman prosesnya emang lama, tapi enak di ending akhirnya. Dan ini sangat berkah. Memang seakan-akan di awal kayak, kenapa ya kok Tuhan tidak mendukung hubunganku sama ini? Kelihatannya kayak gitu, tapi jangan salah, ini blessing in disguise. Jadi kayak ada keberkahan di balik semua ini. Cuman untuk mencapai keberkahan tersebut kamu harus ngelewatin yang nggak enak dulu. Itu yang saya lihat di sini. Kalau kamu lanjut seperti itu hubungannya, ya memang berat di awal, sangat berat, tapi enak di akhir. Itu yang saya lihat di sini. Oke, ini untuk hasil reading yang pilih pile kedua. Semoga dari hasil readingnya dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya lanjut aja langsung ke kalian yang pilih pile ketiga. Yuk, mari. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagi kalian yang memilih pile nomor ketiga, kartu yang nomor 3. Nah, sebelum saya menjelaskan ini apa yang pile ketiga, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini. Dan kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Nah, langsung saja, ini yang nomor 3. Kalau kita lihat di belakangnya, ini ada gambar loh. Kalau kita lihat di sini, saya menggambar ada gambar hati, tapi ada gambar pintunya juga. Nah, kira-kira ini artinya apa ya? Kira-kira dijodoh apa bukan? Saya coba cek dulu. Nah, di sini apakah yes or no jawabannya? Saya coba kocok dulu. Kartunya Peaceful Resolution. Ada apa nih? Coba saya lihat dulu ya. Sebenarnya kamu bisa dibilang kalau melihat dari kartunya, selama kamu mengatakan yes, ya dia bisa kok, jawabannya dia bisa jadi jodoh kamu, ya. Tapi kalau kamu ngerasa ragu, dalam artian menolak banget dalam hati, ya mungkin dia bukan, kayak gitu loh. Tapi di sini kemungkinan besar jawabannya adalah yes, dia jodoh kamu, kayak gitu. Dan kamu memang sudah siap untuk berkomitmen dan membuka pintu yang baru. Makanya ini gambar hatinya pintu lagi, kayak gitu. Dan itu memang
arahnya membuat kamu ragu kayak gitu. Tapi ya sebetulnya kamu waktunya udah siap sebetulnya. Cuman ya jawabannya tetap balik lagi ke diri kamu. Ya sudah, yuk saya bukain dulu kartunya. Kenapa kok kira-kira kemungkinan besar iya jawabannya? Kenapa kemungkinan dia jodoh aku kayak gitu? Coba saya lihat dulu. Kenapa ya? Di sini ada kartu The Hangman. Tapi juga ada kartu Ten of Swords. Saya mau taruh sini. Terus geser-geser gara-gara kartunya jatuh-jatuh. Sebentar, maaf. Biar enak bisa dilihatnya. Lalu ada King of Wands dan The Lovers. Ada The Moon juga. Tapi ada kartu The Chariot. Oke. Ada perasaan ragu. Tapi semuanya balik lagi nih ke keputusan kamu. Kamunya mau lanjut apa enggak sama perasaan ini? Kayak gitu. Sebetulnya istilah kata nih kenapanya, untuk yang kalian yang pilih pile ketiga, bisa dibilang ya dia itu jodoh kamu kayak gitu. Cuman di sini ada banyak sekali keraguan kayak gitu. Tapi di sini juga bisa mengatakan tidak, tapi sangat kecil sekali kemungkinan. Tapi ini lebih ke arah yes sih. Kalau saya lihat dari kartunya ya lebih ke arah yes. Dimana dia bisa saja soulmate kamu, karena banyak sekali hal yang tidak kamu rasakan ketika bersama dia. Itu banyak sekali hal-hal baru yang kamu tidak rasakan sebelumnya, pengalaman-pengalaman baru. Terus di sini walaupun kamu banyak sekali keraguan, mungkin denial ya, banyak denial atau meragukan perasaan diri kamu, meragukan perasaan diri dia atau apa. Sebetulnya dia ini cocok jadi pasangan kamu. Tinggal kamunya aja nih, mau go for it apa enggak, mau lanjutin apa enggak kayak gitu. Keputusannya di kamu. Sebenarnya kamu udah siap. Itu yang saya lihat di sini. Kamu ada pilihan mau lanjut atau enggak, ada di kamu. Ini di sini, di situ. Makanya tadi saya agak bilang ini sebenarnya bisa, yes, tapi agak bisa no juga, karena jawabannya ada di kamu kayak gitu. Nah, ini saya bukain aja nih kartunya ya. Soalnya kalau kamu lihat di sini, kamu sama dia ini sangat akrab, saling mengisi. Dia juga suka cara pemikiran kamu, tutur kata kamu, tindakan kamu. Bisa diajak ngobrol, berbeda dari orang yang lain. Itu yang saya lihat di sini yang membuat bisa jadi dia tertarik sama kamu atau kamu tertarik dia, ya. Sekarang gini, kalau kamu lanjutkan perasaan ini, katakan yes, kira-kira bagaimana ke depannya? Di sini ada Six of Cups, Page of Pentacles, tapi juga ada kartu Death. Bisa dibilang kalau kamu lanjutkan perasaan ini, memang terkadang ada perasaan tidak enak yang muncul terjadi. Di sini Three of Swords-nya ini perasaannya bisa dibilang tersambut, walaupun ada sisi yang trauma masa lalu. Mungkin di sini kamu ada trauma juga. Bisa jadi karena di hubungan sebelumnya toksik atau bertemu dengan orang yang tidak tepat. Itu yang saya lihat di sini.
Jadi kalau kamu lanjutkan perasaan ini dengan dia, sebetulnya kamu sama dia tuh bisa saling mengisi, saling belajar satu sama lain, dan dia mau nemenin kamu, kamu juga bisa nemenin dia. Dan di sini banyak sekali kondisi yang dimana kamu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru ketika bersama dia. Karena saya ngerasa kartu The Devil di sini, sebetulnya hubungan kamu ini tidak hanya sekedar hubungan di dunia fisik yang kita lihat gitu. Saya ngelihat di sini ada koneksi di mana di jiwa kamu untuk yang pel ketiga ini sama dia. Koneksi yang bisa jadi sebelum kamu terlahir di dunia ini, kamu juga sudah janjian ketemu sama dia untuk tetap bersama kayak gitu. Kalau saya lihat di sini di kehidupan ini, kamu memang ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan dia. Cuman keputusan ada di kamu di sini. Kalau kamu lanjut, ini banyak sekali keberkahan yang kamu nggak sangka-sangka. Itu mungkin kehidupan kamu sebelumnya, ketika sebelum ketemu sama dia, banyak sekali seperti di tengah samudra gonjang-ganjing gitu. Tapi ketika bertemu dengan dia, kehidupan kamu ini mulai membaik, apalagi ketika bersama. Itu yang saya lihat di sini. Kalau kamu lanjut ya. Tapi kalau misalnya tidak lanjut, ini bagaimana endingnya? Bisa dibilang ya kamu bisa aja sih dapat jodoh lagi kayak gitu, cuman membayang-bayangi. Itu yang saya lihat di sini, seperti kayak nasi tanpa garam gitu. Kayak ada yang kurang, terus kamu kayak menunggu mencari orang yang sama kayak gitu, tapi kayak nggak nemu. Lebih kayak membayang-bayangi dan kamu jadi kayak takut untuk bertindak. Itu yang saya lihat di sini. Walaupun kartunya bagus di sini, ada kesamaan di mana ini semuanya di jam dan kelincinya di dalam mahkota dan pedangnya di dalam mahkota. Dan di sini Moon dan Three of Wands, di mana ya kamu sebenarnya bisa aja sih dapat jodoh lagi. Cuman tidak ada yang bisa menggantikan orang yang sama seperti dia. Itu yang saya lihat, dan dia bisa jadi juga merasakan hal yang sama dengan kamu. Itu yang saya lihat di sini. Kalau kalian atau kamu memutuskan untuk tidak lanjut. Itu kalau tidak lanjut ya, tidak enak sih. Oke, lanjut. Untuk lanjut atau tidaknya, kira-kira kamu harus mengambil keputusan atau dia yang mengambil keputusan? Kalau kamu, coba saya bukain dulu ya. Apakah harus dari kamu yang mengambil keputusan? Atau dari dia? Bisa saya lihat di sini yang perlu mengambil keputusan ini sebetulnya bisa dua-duanya. Ya, kamu perlu mengambil keputusan atau dia yang perlu mengambil keputusan dahulu. Ini bisa fleksibel. Tapi kamu biasanya akan mengambil keputusan juga tergantung dari sikap yang dia tunjukkan kepada diri kamu. Kalau dia sikapnya ada yang membuat kamu tidak nyaman, ya kamu bisa mengambil keputusan. Kayak gitu. Bisa dibilang dia juga bisa kok yang mengambil keputusan dulu. Jadi kamu kayak, kalau misalnya dia tidak mau melanjutkan, ya udah, kamu juga ya udah. Berarti emang kayak gini, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia sikapnya agak tidak mengenakan di kamu, ini kondisinya bisa kamu yang ngambil keputusan. Tapi kalau misalnya dia memperlakukan kamu pasangan yang penuh atau sangat harmonis, kamu juga bisa mengambil keputusan untuk lanjut. Begitu pula juga dia, lanjut. Dua-duanya sama-sama mengambil keputusan. Kayak gitu. Tapi kalau dianya ada nggak enak, kamu bisa mengambil keputusan.
terlebih dahulu. Itu yang saya lihat di sini. Yang ambil keputusan lanjut atau enggak. Tapi kalau misalnya itu sih lebih ke arah situ. Kalau misalnya dua-duanya tidak ingin melanjutkan, ya kamu juga nggak ikut. Kayak semuanya bergantung dari sikapnya si dia sih. Itu yang saya lihat di sini. Baru kamu mengambil keputusan iya atau enggak. Itu yang saya lihat di sini. Kalau misalnya dia mengambil keputusan iya, maka kamu juga iya. Kalau misalnya dia iya tapi kelakuannya ilfil, kamu bisa mengatakan jawabannya enggak. Kayak gitu. Tergantung dari dia lagi. Itu yang saya lihat di sini. Untuk nomor 3. Lanjutnya, kalau misalnya kamu sama dia sama-sama oke melanjutkan hubungan ini, endingnya bakal kayak gimana? Coba. Apakah bisa saling melengkapi atau tidak? Di sini ada Ace of Cup, King of Sword, Hierophant, dan Four of Wands. Bisa dibilang kalau kamu sama dia sama-sama lanjutkan hubungan ini, sepertinya yang di awal-awal diuji ini adalah kamu atau dia menyembuhkan luka masa kecil. Itu yang saya lihat di sini. Lalu setelah kamu juga fokus, saya lihat di sini sebetulnya kamu sama dia bisa saling harmonis. Ya, poinnya bisa saling melengkapi, bisa saling memberikan support untuk merangkul dia atau merangkul kamu satu sama lain. Dan di sini kalau kamu sama dia bersama, saya lihat banyak banget nih orang-orang yang sampai bisa jadi iri sama kamu atau memberikan doa agar kalian diberkati juga banyak banget kayak gitu. Kalau kamu lanjutkan hubungan ini, karena saya lihat bisa saling melengkapi, hingga banyak atau ada beberapa orang yang melihat kalian kayak, wah nggak pernah nih gue ngelihat pasangan kayak gini, kayak gitu. Cuman di sini kuncinya adalah biar kalian bisa saling melengkapi, jangan memendam pemikiran atau rasa tidak enak di dalam diri sendiri terus menerus. Sebaiknya diungkapkan. Itu yang saya lihat di sini. Kalau misal ada yang tidak nyaman, komunikasikan. Kayak gitu. Biar kita juga bisa saling bekerja sama, saling melengkapi. Itu yang saya lihat di sini. Intinya bisa sih saling melengkapi. Cuman ya itu, komunikasinya aja yang perlu dilancarkan. Jangan dipendam. Itu yang saya lihat. Kenapa? Biar kalian bisa saling mensupport dan saling melengkapi untuk healing satu sama lain. Itu yang saya lihat di sini. Kalau kalian energinya sudah saling melengkapinya ini nanti sangat harmonis, saya ngelihat kamu bisa diberikan rezeki yang gak ada habisnya. Itu yang saya lihat di sini. Kayak ada aja rezeki. Kayak gitu. Kuncinya itu tadi ya. Ungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan, jangan dipendam. Kayak gitu. Oke? Itu untuk pile kartu nomor 3. Semoga ini dapat membantu kalian ya. Cukup gimana ya? Energinya tuh kayak tenang, tapi koneksinya ini kayak erat banget. Ketika saya ngebaca tuh sampai kayak agak sesak dalam artian bukan sesak nggak enak ya, tapi sesak kayak wow, deep banget, kenceng banget gitu loh hubungannya, koneksinya. Walaupun ada ketakutan, tapi bisa dilewati bersama ketika menyampaikannya satu sama lain. Itu yang saya lihat untuk pile ketiga. Oke? Lanjut yuk ke pile keempat ya. Halo. Oke, sekarang saya akan membacakan untuk kalian yang pilih pile keempat. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail di sini, pile keempat
bagaimana dan apa saja detailnya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang saya cantumkan di video ini, oke? Nah, sekarang saya buka dulu. Ini di balik angka 4, ini ada gambar apa? Nah, di sini saya lihat ada 2 buah balon berbentuk hati. Kira-kira apa ya artinya? Dan apakah dia jodoh kalian atau bukan? Dari orang yang kalian pikirkan saat ini. Nah, saya bukain dulu. Kira-kira dia jodoh kamu atau bukan ya? Jawabannya yang pertama adalah sukses. Bisa dibilang ya, tapi di satu sisi juga perlu tunggu. Bisa dibilang iya, tapi kayak suruh tunggu. Coba saya bukain dulu lebih detail. Kira-kira kenapa sih? Mungkin bisa dibilang jawabannya iya, bisa. Cuman kayaknya butuh proses sih kalau kamu mau sama dia ya. Oke. Apakah dia jodoh kamu? Kenapa? Karena di sini saya melihat ada banyak sekali hal-hal yang membuat kamu sama dia tuh jadi kayak nyaman, easy going, terus kayak apa yang dia katakan tuh banyak benarnya, terus banyak sekali waktu yang sudah kamu luangkan juga bersama dia, kayak gitu. Kemana-mana juga bareng-bareng terus, itu yang saya lihat di sini. Bisa jadi dia rekan kerja, atau teman masa kecil, atau bertemu dari teman satu komunitas. Ada sesuatu yang kalian enjoy bersama, terus ujung-ujungnya semakin dekat, seperti itu. Bukan karena banyak kesamaan sih, tapi ada satu hal yang sangat membuat kalian ini jadi bersama itu loh. Jadi kayak waktu yang kalian luangkan ini membuat kalian menjadi lebih dekat satu sama lain, padahal kamu sama dia adalah tipe orang yang sangat berbeda. Itu yang saya lihat di sini. Jadi di sini bisa dibilang ya, dia bisa kok jadi jodoh kamu. Bisa jadi dia soulmate kamu, tapi jangan terburu-buru. Take your time. Kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Ya. Terus di sini kenapa juga perlu take your time? Karena bisa jadi kamu atau dia juga disibukkan dengan banyak kegiatan atau pekerjaan. Itu yang saya lihat di sini. Atau bisa juga saya lihat orangnya terlalu cuek atau terlalu sibuk sama kegiatannya sendiri, jadinya juga kurang waktunya dengan kamu. Jadi di sini makanya ada kartu wait, kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu memang ingin bersama dia, istilah kata kayak memang harus lebih inisiatif, mengemukakan pendapat, kayak gitu, perasaan ini. Kalau memang mau bersambut. Jika tidak, fokus urusannya masing-masing. Itu yang saya lihat di sini. Bisa dibilang bisa dia jodoh, tapi bisa juga tidak. Semuanya balik lagi tergantung dari perlakuan kamu ke dia, atau dia ke kamu juga. Dan coba saya bukain dulu deh kartunya ya. Kalau misalnya kamu lanjutkan nih perasaan ini untuk kamu ungkapkan ya kepada dia, ini gimana endingnya? Saya lihat dulu. Kalau kamu lanjutkan perasaan ini, butuh waktu untuk dia mengetahui dan sadar perasaannya juga dia ke kamu atau kamu ke dia.
Dan kamu juga perlu lihat mana yang bisa dan perlu kamu komunikasikan atau tidak, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus dipilah-pilah sih. Bisa dibilang ini orangnya cukup, sebetulnya dia cukup moody atau cukup sensitif, seperti itu. Kalau kamu lanjutkan, ini memang agak susah di awal. Balik lagi yang tadi, kamu juga harus pilah-pilah lagi komunikasinya. Di sini kalau kamu mau lanjut meneruskan hubungan kamu, perasaan kamu dengan dia, banyak hal yang perlu kamu lalui. Banyak kondisi yang cukup berat yang harus kamu lewati dahulu untuk bersama dia. Banyak sekali di sini. Kalau kamu tetap ingin melanjutkan perasaan ini, memang cukup berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi di sini hasilnya malah jadi ada kayak dua hal yang terjadi. Kalau kamu lanjut, bisa jadi dia benar-benar menerima kamu atau tidak sama sekali. Jadi ini balik lagi nih, cara kamu berkomunikasi sama dia. Soalnya ini orangnya agak-agak gimana ya, bisa dibilang agak kritis juga dengan kalimat. Itu salah satunya. Dan orangnya juga sangat sensitif. Atau orangnya juga cukup moody. Intinya kamu harus pinter-pinter sih di sini ngomong. Ini intinya hasilnya ada dua ya, antara bagus-bagus banget, enggak banget, kayak gitu. Jadi kalau kamu lanjutkan perasaan ini, kamu udah harus siap dua kemungkinan yang akan terjadi, yang tidak enak dan enak, kayak gitu. Tinggal bagaimana lagi kamu mau meluangkan waktu lebih untuk memperjuangkan hubungan ini. Itu yang saya lihat di sini. Soalnya ini cukup berat kalau kamu mau melanjutkan. Dan kamu juga perlu siap-siap hasil yang tadi saya bilang 50% lanjut, 50% kemungkinan kamu tidak tersambut perasaannya. Kondisinya, penyebabnya apa di sini cukup variatif dan beragam. Banyak sekali visual yang saya lihat, jadi saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ini kamu lanjut ya. Kalau misalnya kamu tidak lanjut perasaan ini, karena kamu butuh ngeluarin tenaga dan effort yang luar biasa kalau mau sama dia, ya. Kalau misalnya tidak lanjut karena ya pastinya kan di sini kita juga harus tahan seperti itu loh. Kalau kamu tidak lanjut di sini, perasaan kamu masih tetap terbayang-bayang dirinya dia. Ada kemungkinan kamu menutup diri kamu sendiri dan malah jadi terluka kalau kamu tidak lanjut dan pilih menyerah, kayak gitu. Jadi kayak menghantui, kayak coba dulu aku memperjuangkan perasaan ini, enak nggak enak kita nggak tahu, kayak gitu. Dan di sini bisa dibilang sebenarnya kamu bisa sih dapat jodoh baru lagi, dapat pasangan baru lagi, cuman rasanya kayak udah beda gitu, kayak ada yang kurang dan terkadang masih suka teringat dengan dia. Itu yang saya lihat di sini. Tapi bisa kok move on sebetulnya, cuman butuh proses untuk menyembuhkan luka tersebut. Kalau kamu tidak lanjut di sini, dan chance terbesarnya ya ini kamu jadi terluka. Jadi ada kecenderungan menutup diri, itu yang saya lihat di sini.
Jadi keputusan lanjut atau tidaknya balik lagi nih ke kamu. Kalau kamu lanjut, ya itu kamu butuh waktu yang prosesnya lumayan agak panjang dan lama, dan kamu kayak harus sabar sih intinya ini di sini ya. Lalu ini di sini yang harus mengambil keputusan itu harus dari dia atau kamu, lanjut apa enggaknya. Coba kalau kamu, dari kamu bagaimana? Dari kalian ya. Di sini jawabannya ya, dari kamu bisa yang ngambil keputusan. Kalau dari dia, bisa dibilang ini lebih ke arah kamu sih yang harus ngambil keputusan. Kalau misalnya dari dia, saya melihatnya lebih ke arah kalau dia disentil semesta, ada masalah atau ada perkara atau masalah, baru dia mengambil keputusan. Tapi kalau nggak ada, bisa dibilang kayak menunda-nunda mengambil keputusannya. Mungkin bisa jadi hubungan kamu sama dia digantung, seperti gambarnya digantung ya di sini. Atau tidak ada keputusan lama banget, harus sabar banget kalau menunggu dia ya, karena kayak nunggu masalah datang dulu baru dia berubah pikiran. Tapi kalau misalnya kamu dulu yang bertindak dan mengambil keputusan dulu, di sini baru hubungan kamu sama dia baru ada proses kayak gitu, tidak ngestak atau tidak itu terus muter terus kayak gitu. Jadi baru ada perkembangan kalau kamu mengambil keputusan dulu. Itu yang saya lihat di sini ya. Kalau misalnya kamu sama dia nih memutuskan untuk bersama ya, iya lanjut dan memutuskan untuk bersama, kira-kira hubungan ini bisa saling melengkapi atau tidak ya. Coba kita lihat dulu dari kartunya. Oke, di sini kalau saya lihat hubungan kamu bisa saling melengkapi kok. Memang saya lihat di awal kamu sama dia butuh adaptasi untuk mengenal satu sama lain yang cukup panjang, tapi ketika kamu sama dia bisa melewati masalah yang kalian hadapi bersama, kondisi-kondisi yang tidak mendukung di selama perjalanan, di sini saya lihat kamu akhirnya sama dia bisa saling berkompromi, saling mensupport, saling melengkapi. Malah di sini kalian kalau misalnya memutuskan untuk menikah bersama, kamu bisa saya lihat di sini akan membuka pintu gerbang rezeki, dan bisa dibilang hubungan kamu sama dia gimana ya, bisa dibilang hubungan keluarga yang benar-benar kayak sangat atau saling mencintai. Jadi kalau misalnya salah satu lagi nggak ada di dekat kamu, mungkin saja dia atau kamu jadi kayak kangen gitu, hubungannya jadi kayak wah, benar-benar lebih jujur sih sama perasaan satu sama lain. Cuman ya itu butuh proses yang panjang dan perjalanan yang cukup memakan waktu kayak gitu. Jadi bisa dibilang kartu yang awal tadi bisa sukses atau wait itu lebih ke arah kamu bisa tahan selama itu enggak untuk bisa bersama dia, tetap berada di sisi dia kayak gitu. Semuanya keputusan ada tetap di kamu ya. Ini kartu terakhirnya untuk kamu. Nggak tahu kenapa saya pengen keluarin kartu yang keempat ini. Kalau kamu lanjutkan hubungan ini, di sini benar-benar bisa saling melengkapi kok ya. Rewardnya gede juga kalau kamu sabar sama prosesnya. Itu reward dari semesta untuk kalian kayak gitu.
Cuman ya itu tadi, perjalanannya sangat terjal di awal. Kuncinya ada di kamu di sini. Tahan apa enggak? Kayak gitu ya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian ya, untuk yang pile keempat. Ya sudah, yuk saya lanjut langsung ke pile kelima sekarang. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan untuk kalian yang memilih pile kelima, angka 5. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan lebih detail, kira-kira dia jodoh kalian atau bukan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Nah, untuk pile kelima, sekarang coba kita lihat secara detail gambar apa sih di balik kartu ini. Saya lihat ada gambar hati, ada sayap, terus ada tangannya saling ngerangkul. Kira-kira apa artinya? Sebetulnya dia ini jodoh kamu atau bukan? Sama seperti pile kartu ketiga, di sini kamu mendapatkan you're ready. Atau di sini juga ada there's something better. Oke. Di sini kalau kita lihat ya di kartu yang saya gambar ini dan kartu yang there's something better ini hampir mirip loh gambarnya. Kalau kalian perhatiin, hampir mirip. Terus ada serbuk-serbuknya juga di kanan kirinya. Bisa dibilang untuk yang pilih pile kelima, ada kemungkinan dia belum jodoh kamu. Kamu sudah siap untuk menemukan jodoh sebetulnya. Cuman dia bukan atau belum jodoh yang terbaik untuk kamu. Kayak gitu. Jadi kayak karena di sini sayap, jadi kayak sesuatu yang sebetulnya kamu bisa lepas dari situasi ini. Cuman kenapa kok memang ada kayak ada jodoh yang lebih baik kayak gitu. Nah, saya coba bukakan kartunya. Kenapa kayak begini? Dan kenapa kartunya you're ready dan there's something better? Di sini saya lihat ada kartu Six of Pentacles, di mana kayak hati kamu kalau misalnya ngerasa nggak nyaman, tapi kamu kayak mengabaikan kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak beres dari orang ini kayak gitu. Kayak di jiwa ini, di hati ini kayak mengatakan nggak, dia nggak yang terbaik untuk kamu kayak gitu. Walaupun kamu sama dia saling kompak, saling memenuhi tujuannya sama, terus saling pokoknya diajak kerja sama tuh enak kayak gitu. Dan di sini selain tujuannya kalian juga sama, kompak, tapi kayak ada sesuatu yang nggak beres kayak gitu loh. Bisa jadi semesta, Tuhan atau leluhur kalian tuh sudah memberikan clue bahwa enggak, dia bukan jodoh kamu. Dia datang atau hadir ke hidup kamu untuk memberikan pembelajaran untuk kamu. Karena di sini saya lihat ada kemungkinan sebenarnya dia juga sudah memiliki pasangan, keluarga, atau sedang fokus sama karirnya sendiri, atau bisa dibilang dia masih terlalu fokus pada ambisinya dia sendiri kayak gitu. Walaupun dia sangat baik orangnya, dan di sini atau orangnya tertutup kayak gitu loh, atau apa-apa harus maunya dia gitu. Tapi kamu udah tahu gitu, ada yang nggak beres.
atau hati ini mengatakan enggak, dia bukan jodohku, kayak gitu loh. Tapi namanya perasaan cinta ya, terkadang kan kita pengen untuk melanjutkan perasaan ini. Cuman untuk kita ketahui, kalau misalnya nanti kamu ingin melanjutkan perasaan ini dan ingin tetap menyatakan perasaan kamu kepada dia, ini imbasnya gimana? Saya coba cek dulu ya. Kalau kamu lanjutkan di sini, kalau misalnya kamu ada lagi dekat sama orang lain, ini kamu jadi bingung. Kira-kira aku harus ngambil keputusan apa dan bagaimana, kayak gitu. Malah nanti kamunya yang pusing sendiri, stres sendiri. Itu yang saya lihat di sini. Kayak takutnya jadi bimbang, aku harus memilih siapa dan bagaimana, kayak gitu. Ini kalau kamu tetap tidak atau lanjut untuk mencintai dia. Karena di sini saya melihat akan ada satu situasi di mana yang tidak mendukung, sehingga kamu akan ada kondisi di mana kayak on off sama dia. Bisa jadi hubungan kamu sama dia kayak ada aja ujiannya yang membuat kamu menjadi gundah, galau, seperti itu. Jadi kayak mau gak mau aku harus melepaskan, kayak gitu. Dan di sini ujung-ujungnya yang pegang kendali ada di kamu. Kalau kamu tetap lanjut sama dia, istilah kata gini, siklusnya ngulang aja kayak gitu. Kayak roda muter atas bawah, kayak gitu. Jadi kayak kenapa ya siklus yang sama tuh berulang lagi, kondisi atau masalah yang sama kayak ngulang lagi, kayak masalahnya tuh sama dia tuh itu aja, kayak gitu. Atau malah kondisinya semakin keruh atau semakin buruk, kayak gitu. Dan di sini memang kayak nanti akan ada satu poin di mana kamu harus mengambil keputusan bahwa in the end ini kalau kamu lanjut, ujung-ujungnya kamu kayak pisah lagi sih sama dia. Itu problemnya kalau kamu lanjut ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak melanjutkan perasaan ini dan memilih untuk lepas di awal, bukan lepas nanti setelah memperjuangkan. Kalau kamu mau lepas ini dari awal, di sini kamu nggak perlu khawatir. Di kartu Temperance sini kamu akan menemukan dan mengenal orang baru, di mana orang barunya ini lebih loyal dan lebih sayang sama kamu dan lebih memperlakukan kamu dengan penuh cinta kasih. Itu yang saya lihat di sini. Dan pembawaan orangnya yang akan datang kepada kamu ini sangat berbeda dengan orang yang saat ini sedang kamu sayangi. Banyak sekali pengalaman baru yang tidak kamu rasakan sebelumnya, kayak gitu. Saking barunya menghadapi orang yang seperti dia, akan ada kondisi dimana kamu jadi kayak ragu dimana kayak, ini beneran cinta sama gue apa enggak? Gue kangen sama dia, tapi kok kayaknya dia cuek sama gue, kayak gitu. Problemnya itu bukan berarti orang yang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu ini dia cuek, enggak. Cuman cara penyampaian cinta dia bentuknya ini berbeda dari yang sebelumnya, orang sebelumnya, kayak gitu. Dan di sini mungkin bisa jadi dia orangnya lebih bijak, lebih welas asih, lebih sayang kepada kamu, dan tidak lagi menggantungkan kamu. Intinya saya melihat orangnya ini jarang ngedrama sih, kayak gitu. Pribadinya asik, seru, benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dan kamu akan merasakan lebih disayangi, walaupun kamu nggak tahu kedepannya akan gimana dan seperti apa.
Tapi di sini saya lihat kamu akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Makanya tadi sesuai dengan kartunya, there's something better. Dan arahnya memang untuk kartu kelima ini adalah untuk melepaskan dia, karena dia berarti bisa dibilang untuk yang pile kelima ini, kartu kelima, dia memang bukan jodoh kamu. Lebih ke arah situ, ya. Lalu di sini yang harus mengambil keputusan itu harus dari kamu atau dia? Coba, kalau dari kamu, ya jelas di sini yang harus mengambil keputusan pertama kali adalah dari kamu, keputusan kamu, kayak gitu. Apakah dari dia? Justru dianya ngegantungin. Kamunya kalau nungguin dia, wow, lama banget, kayak gitu loh. Soalnya kenapa? Karena kalau saya lihat di sini, kalau kamunya tidak mengambil keputusan, di sini akan ada kondisi dimana kayak dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, seenaknya sendiri, kadang balik ke kamu ini. Jadi yang harus mengambil keputusan lebih tegas ini adalah dari diri kamu sendiri, kayak gitu. Jadi ini dia kayak ngambil keputusannya angin-anginan atau pelin-pelan. Itu yang saya lihat di sini. Kadang ingin ninggalin, kadang ingin bareng. Jadi kayak mau lo apa sih, kayak gitu. Jadi kesel di kitanya. Kalau misalnya nunggu keputusan dari dia, ini balik lagi ke kamu sih arahnya. Bisa aja sih dia mengambil keputusan yang sangat oke. Hubungan kita berhenti di sini. Kalau dia sudah mengambil keputusan yang merubah hidup dia yang signifikan, itu yang saya lihat di sini. Jadi bisa dibilang kalau dia kena masalah harus benar-benar membatasi diri, baru dia yang ngambil keputusan. Itu kondisinya berarti ada dua macam ya di sini. Tapi kalau misalnya dianya angin-anginan, kadang muncul, kadang tidak, hilang, tetap yang harus ngambil keputusan di kamu. Kalau misalnya dia yang mengambil keputusan yang tidak biasanya, kamu juga mau nggak mau baru ngambil keputusan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak ada dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama dari kamu ya. Kalau kondisi kedua, dia mengambil keputusan, lalu kamu ikut ambil keputusan, kayak gitu. Soalnya ini dianya yang agak kadang ada, kadang nggak ada, kayak gitu. Kalau misalnya nih kamu memaksakan perasaan ini dengan dia, kira-kira kedepannya ini, misalnya kamu lanjut hubungan ini sama dia, kira-kira hubungan ini tuh bisa saling melengkapi atau enggak? Nah, di sini arahnya agak terisolasi, dimana untuk mengungkapkan pendapat aja terkadang enggan ingin kamu sampaikan kepada dia. Kalau kamu lanjutkan hubungan ini dengan dia, apakah bisa saling mengisi? Jadi kayak gimana ya, bisa dibilang kalau kamu lanjutkan terus dia mengatakan iya, ini tetap yang endingnya gak enak di kamu. Pertama menahan emosi, menahan perasaan, ingin melakukan apa, jadi kayak kesannya untuk mengungkapkan harapan, perasaan kok jadi kayak terkekang. Terus ada satu kondisi yang membuat kamu malah jadi kayak tambah terluka, tambah pokoknya nggak enak di sini. Kalau kamu tetap melanjutkan, sebenarnya bisa dibilang covernya baik saja, tapi tidak di dalamnya. Kurang lebih seperti itu analogikannya. Kalau kamu lanjutkan hubungan ini dengan dia, kurang lebih seperti itu. Cukup tidak mengenakan, tapi berarti untuk pile kelima, artinya
lebih untuk melepaskan karena ada yang lebih baik untuk kamu. Dan dia bukan jodoh kamu arahnya ke situ. Agak cukup membuat pusing untuk yang pile kelima karena saya ngerasain cakra mahkotanya ini di sini banyak di antara kalian yang tersumbat. Karena kalau cakra mahkota yang kena berarti kayak ada sebuah logika yang kayak diputar balikan sehingga ini membuat kamu jadi kayak semakin terpuruk ketika bersama dia kayak gitu. Jadi yang seharusnya itu nggak baik buat kamu jadi kesannya baik kayak gitu, atau sebenarnya melakukan hal ini tuh salah tapi jadinya benar kayak gitu. Jadi kayak yang terluka di kamu di sini. Kalau kamu lanjutkan, ini nggak enaknya di situ. Soalnya saya ngerasain ini di cakra mahkota arahnya. Oke. Itu untuk pile kelima. Cukup gimana ya? Ini cukup energinya lumayan besar banget di sini. Nggak enak atau permasalahan yang kalian hadapi, makanya saya langsung narik nafas. Seperti itu. Oke, saya doakan yang terbaik ya untuk kalian. Untuk yang memilih pile kelima, apapun keputusan yang kalian ambil, semoga yang terbaik dan diberikan kelancaran ya untuk semua prosesnya. Oke, dari saya itu saja untuk dari penjelasan pile pertama hingga ke 5. Semoga dari hasil readingnya ini dapat membantu kalian ya. Saya cuma bisa bantu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.